Pada video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang gaib, yang erat kaitannya dengan keberadaan makhluk gaib. Hal-hal gaib termasuk makhluk gaib ini kalau dibahas tidak akan ada habisnya ya. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Saya sekarang ingin membahas bagaimana membuktikan keberadaannya. Kita ketahui bahwa makhluk gaib atau hal-hal yang bersifat gaib adalah hal yang tidak bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata oleh mata manusia biasa. Tapi harus ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita bisa merasakannya atau melihatnya secara langsung. Contohnya saja menurut sudut pandang saya sebagai seorang teknisi listrik ya. Contohnya listrik ya. Listrik ini tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata, tetapi kita bisa mengetahui atau merasakan atau melihat bahwa dia ada itu setelah dia mengalami perubahan bentuk ke bentuk energi yang lain ya. Kalau kita langsung ke energi listrik, kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Kondisi-kondisi yang bisa kita manfaatkan untuk membuktikan bahwa hal gaib seperti listrik ini ada, yakni dengan melihat perubahannya ke bentuk energi yang lain. Misalnya saya menggunakan ini ya, lem bakar. Jadi dengan adanya alat ini kita bisa melihat bahwa energi listrik itu ada ya. Setelah alat ini membantu merubahnya ke dalam bentuk energi lain, yakni energi panas. Kita sentuh alat ini akan terasa hangat, terasa panas, kemudian lemnya akan mencair. Dengan demikian kita bisa melihat secara langsung adanya energi listrik yang tidak tampak tetapi bisa dirasakan. Yang kedua, dengan melihat perubahannya ke bentuk energi yang lain, yakni energi cahaya, misalnya pada lampu di terminal stop kontak ini. Jadi di sini karena adanya energi listrik, lampu ini menjadi menyala ya. Dengan adanya perubahan bentuk energi ini bisa kita pastikan bahwa memang ada energi yang gaib yang mengalir melalui kabel ini menuju alat ini dan menuju lampu ini ya, menuju alat ini dan lampu ini. Demikian cara membuktikan keberadaan salah satu hal yang gaib di alam. Sementara makhluk-makhluk gaib lainnya yang banyak diperbincangkan seperti makhluk halus dan lain sebagainya itu pun kurang lebih secara teoritis hampir sama ya,
Jadi mereka bisa kita lihat secara langsung ke dalam jika mereka dirubah dirinya ke dalam bentuk atau wujud yang lain. Misalnya ada yang mengatakan makhluk gaib ini berubah wujud menjadi makhluk yang lain, misalnya ular atau misalnya makhluk yang lain. Baru bisa kita lihat secara langsung ya. Sementara makhluk gaibnya sendiri itu agak sulit kita lihat, kecuali kita ada kondisi lain lagi ya. Ada syarat lain lagi menurut beberapa buku yang saya baca, di tubuh manusia itu harus ada semacam trigger yang menyebabkan matanya bisa melihat makhluk gaib ini secara langsung. Tentunya ini di luar kemampuan saya untuk menganalisisnya. Yang jelas hal-hal gaib dan makhluk gaib ini benar-benar nyata adanya, dan hanya Tuhan yang betul-betul memahami, mengetahui seberapa banyak hal-hal gaib di alam ini dan seberapa banyak makhluk gaib yang ada di alam ini yang sebenarnya ada di sekitar kita. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwasanya kita dengan mereka hampir sama, artinya ada di alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di alam ini pada suatu saat dia akan tiada lagi. Misalnya manusia sewaktu ada di dunia, kemudian jika ajalnya tiba dia meninggal dan tidak ada lagi di permukaan bumi ya. Demikian juga dengan energi listrik, ada karena dibangkitkan dan tidak ada karena tidak, manakala pembangkitnya sudah hilang ya, pengkonversinya sudah hilang. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.